Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Imam Al-Farisi, NIM O 2016-2020, ingin menjelaskan tentang hakikah wal majaz. Bismillahirrahmanirrahim, yang mana hakikah fiwa istimal lafdi fima wa ta'ala, yaitu suatu yang nampak atau yang hakiki, yang nyata. Sedangkan majaz wal istimal lafdi fima ghairi ma wa ta'ala, yaitu suatu lafaz yang mana maknanya itu makna samar. Jadi kalau dari hakiki, makna hakiki adalah makna yang jelas atau yang nampak, sedangkan majaz adalah makna yang samar. Seperti contoh, an'uribal wadu'al kalimatul asad lil hayawani al mustarlah, yaitu yang mana contoh di sini ada singa. Singa itu hewan yang buas. Faidat istimalu lana hadalaf di fihi fakulna fihina narohadal hayawanil muhtar, yang mana makna hewan sebenarnya adalah hewan buas, hadal asad. Jadi kalau disamarkan itu, jadi mana asalnya asad itu adalah singa, sedangkan makna hakikinya adalah al asad, sedangkan makna majaznya adalah hewan buas. Jadi makna dari hakiki adalah makna yang sifat yang nyata atau yang jelas, sedangkan majaz adalah sifat yang samar. Baik, yang selanjutnya yang aqsamul hakikoh, yang mana pembagian dari hakikoh. Ini ada 3: al hakikoh lugawiyah, hakikoh ghurfiyah, hakikoh san'iyah. Yang mana yang pertama hakikoh lugawiyah. Hakikoh lugawiyah yakni seperti contoh al asadu. Asadu jika dikaitkan dengan makna hayawan yakni singa. Tapi kalau dikaitkan dengan asad itu manusia, maka dia memiliki sifat sangar atau buas. Yang kedua yakni hakikoh urfiyah, yakni al-qawaiyal mustafadur bin urfi fasilatil kalimatil dabat bidabil arba'i. Ini sesuatu yang bisa bermakna dari suatu hayawan yang mempunyai kaki 4, seperti dari hasan, wal himar, kuda, dan lain-lain, dan seterusnya. Mimma dzakarnya hafiha fil hakikah lugawiyah, dan seterusnya adalah hakikah lugawiyah. Setelah itu maka hakikah lugawiyah. Dan selanjutnya itu hakikah syar'iyah, yang mana hakikah syar'iyah itu seperti contoh dari sholat secara bahasa itu ad-doa, yaitu doa, sedangkan secara istilah ada adalah sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yakni pembagian majaz atau yang maksud dengan majaz. Mengingat majaz itu adalah makna samar atau makna siriat, yang mana majaz ini itu dibagi menjadi 2, yakni majaz akli dan majaz mursal. Yang pertama majaz mursal. Majaz mursal adalah huwal kalimatul istimalu fihi ghairu maknahuma asli, yakni satu kalimat yang mempunyai 2 makna yang asli. Seperti contoh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzilul lakum minas sama'i rizqan. Kalau makna asli dari ayat tersebut adalah bahwasanya rezeki itu diturunkan dari langit, bahwasanya rezeki itu diturunkan dari langit. Tapi di sini diterangkan bahwa kalau dari makna aslinya itu bahwa itu adalah bukan rezeki, tapi itu air hujan yang diturunkan dari langit. Untuk selanjutnya yakni dari majaz akli, yang mana majaz akli adalah huwal istinadul fi'li wa amna'nahu illa huwa illa man lahu, yakni majaz yang memiliki makna aslinya tapi itu ada suatu hubungan. Seperti contoh yang dijelaskan di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim, faqad isnadu binasir ilal amri walladhi binau amalil amri illal amri bisabab, yang mana ada seorang buati melaksanakan suatu jalan, membuat suatu jalan, tapi mana siranya ada
Tidak mungkin bupati itu langsung membuat jalan, tapi itu ada orang-orangnya bukan untuk jalan. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan langsung bisa ditanyakan di WA grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dari grup dari kelompok selanjutnya, ini dari Mas Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, mengenai yang selanjutnya yaitu Al-Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani fil mantuqi wal mafhumi. Yang qasimu al-kalamu min haitsu dalalatil lafzi ala dalalatul lafzi ala al-ma'na bi wad'ihi al-lawi aw bi wasitatul aqli ila mantuqi wa mafhumi. Yang pertama yaitu penjelasan tentang fal mantuq. Fal mantuqu huwa ma dalla alaihi al-lafzi al-mantuqu bihi bi wad'ihi al-lawi wa dhalika ka qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagul ma'u kullataini lam yahmal al-khabathu fahadha al-lafdu dalla ala anna al-ma'a idza balagul kullataini la yatanajjisa illa annahu lam yata'arradu lil ma'i idza kana aqalla min kullataini aw kana aktsaru minhuma fama tadalla alaihi al-fadu bi wad'iha allahu lil lagwi yusamma dalalatul mantuqi. Di sini dijelaskan bahwasanya mantuk ialah mengambil pengertian madalla alaihi lafzi, pengertian dari lafaz yang mengambil pengertian dari lafaz yang diucapkan. Itu artinya mantuk. Contohnya di sini adalah kaqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagha, ketika sampai ma'u apa air, idza balagul ma'u kullataini, ketika sampai air 2 kulla lam yahmal khabith, maka itu tidak akan tidak najis gitu. Apa artinya? Di sini bahwasanya ada makna tersirat bahwasanya itu fahadha lafdu dalla ala anna al-ma'a idza balagha kullataini la yatanajjis. Nah, di sini lam yahmilul khaba'ith itu mengandung sebuah makna tersiratnya, yaitu la yatanajjisa atau tidak najis. Idza balaghatil ma'a kullataini lam yahmalu al-khaba'ith. Ketika sampai air itu 2 kulla, itu tidak akan terkena najis. Untuk yang selanjutnya mantuk mafhum. Bismillah. Wal mafhumu huwa ma dalla alaihi al-lafzi la biwad'ihi al-lawi wa innama biwasitatul aqli. Itu adalah pengertian dari
mafhum, yaitu mengambil pengertian dari lafaz yang tidak diucapkan atau yang tidak dituliskan. Itu adalah pengertian dari mafhum dan juga mantuk. Untuk yang selanjutnya adalah aksamul mantuk. Aksamul mantuki ialah pembagian mantuk. Wal mantuku takunu dalalatuhu alal makna qat'iyyah wa taratu dhanniyah wa taratu majmulah. Yang pertama yaitu qat'iyyah, mantuk secara makna qat'iyyah, dalalah qat'iyyah. Faida dalla al-kalamu alal makna al-mawdu'u lahu dalalatu qati'atun cara qat'iyyah. Fahiya dalalatun nas ka qoulihi ta'ala qul huwallahu ahad. Fadalalatu ahad alal wahdaniyah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yang pembagian mantuk itu ada 3 ya. Yang pertama itu mantuk qat'iyyah atau secara garis besar bisa diartikan dengan mantuk nas. Itu mantuk nas yaitu mantuk yang tidak mengandung kemungkinan atau takwil ya, pengalihan makna. Itu sangat jelas gitu. Yang mana itu dijelaskan ya bahwasanya lafaz yang digunakan itu menunjukkan dengan tegas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau hanya dikandung makna oleh nas. Contohnya itu tadi qul huwallahu ahad. Nah, mantuk qat'iyyahnya apa? Makna qat'iyyahnya apa? Makna dilalah nasnya itu apa? Ahad. Ahad itu jika dimaknai secara angka itu 1, akan tetapi di sini dimaknai dilalah qat'iyyahnya itu nasnya itu wahdaniyah atau esa. Itu mantuk yang pertama. Adapun yang kedua, wa idza kanat dalalah dhanniyah fa hiya dalalah zahir wa dzalika ka qoulihi ta'ala au la mastumun nisa fadalalah la massa alal massa bil yadi. Nah, ini yang kedua yaitu dalalah dhanniyah, mantuk dalalah dhanniyah yang artinya dalalah zahir. Secara garis besar dalalah zahir. Yang mana yaitu dijelaskan bahwasanya dalalah zahiriyah ini adalah lafaz ya yang menunjukkan suatu makna yang segera bisa dipahami ketika diucapkan gitu. Tetapi itu kemungkinan makna lain yang lemah, marjuh. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, pembagian mantuk yang nomor 3, mana sudah,
Wa idza kana dalalatul lafdu 'ala al-ma'na tahmaluhu wa idza kana wa idza kanat dalalatul lafdi 'ala al-ma'na tahtamilul ma'nayain ihtamala mutasawiyan fahuwa majmul. Yang ketiga yaitu pembagian mantuk yang ketiga ya. Itu artinya itu sebuah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh. Saya sendiri kurang paham aslinya ini, karena itu ada suatu dalil yang menghalangi ya, dimaksudkannya makna rajah. Itu sudah bagian mantuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang selanjutnya yaitu aqsamul mafhumi, bagian dari mafhum. Pembagian dari mafhum, aqsamul mafhumi. Karena anna al-ma'na al-mafhumu huwa al-ma'na al-mustafadu min al-lafdi mimma la yadullu alaihi al-lafdi biwad'ihi al-lawwi. Wa hadha al-ma'na tara yakunu mawafiqan lil mantuqi bihi wa tara yakunu mukhalifan lahu fa inna wa fi kullil hukmi al maskutu anhul hukmi al mantuqu astagfirullah apa ini al mantuqu ila akhirih fa huwa mafhumu al mawafiqatu kahukmil ma'i idza kan aktsaru min kullataini fi mathalina sabiqu wa inna fa inna hukmihi alladhi lam yata'arrad lakun nas al-walladhi fa humna minhu biwasitah al-qli mawafiqalil hukmi al-mantuqu bihi fa huwa hukmu kullataini ila akhirih. Di sini dijelaskan bahwasanya ya mafhum itu ada dua, dua, yaitu mafhum yang bisa dijelaskan itu mafhum yang pertama yaitu mafhum yang makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Yang pertama mafhum makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk, atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Itu ini yang pertama. Adapun yang kedua, mafhum yang makna tidak diterucapkan. Dan yang ditarik dari mantuk. Mohon maaf ya, saya kurang paham juga ini. Itu yang pembagiannya ya. Mantuk mafhum itu dibagi menjadi dua, yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk, dan juga makna yang tidak sesuai dengan makna yang tidak sesuai dengan mantuk. Itu pembagian mafhum.
Mungkin hanya ini ya yang dapat kami paparkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kosakata, dari segi nahwu dan juga penjelasan, itu sebenarnya kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.